Orang-orang yang kerja datang ke sana itu nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba dibom sama Hamas, itu mati semua. Oke. Jadi untuk gini loh, Kristen itu tidak ada keuntungannya membela Israel, tidak ada keuntungannya membela Palestina. Kita berdiri di tengah dan netral. Bahwa yang kita resolusi yang kita lahirkan itu adalah perdamaian, bagaimanapun caranya. Karena dalam pandangan semangat teologi kita tidak memandang Israel itu sebagai sebuah bangsa yang punya pengaruh lagi bagi pandangan teologi kekristenan. Itu hanya istimewa secara sejarah. Tapi Alkitab memang menyatakan bahwa pada akhirnya nanti Israel itu akan dipulihkan. Bagaimanapun Israel itu akan dipulihkan dalam artian begini, akan dimenangkan. Brother, ini aku ngomong kayak gini ya. Ini kan tempat suci semua ya, Bethlehem, Yerusalem ya, bagaimanapun juga ada nilai historicalnya gitu ya, secara agama. Tapi kok berkonflik terus? Bukan... Itu sudah ada. Kalau kita berbicara dari mana dulu nih? Dari aspek apa dulu nih? Kalau dari sejarah, secara sosial politik saya tidak bisa jelaskan itu. Tapi kalau secara teologis itu semua sudah ada. Bahwa ya itu akan berkonflik seperti itu. Oh memang? Pasti. Karena itu sudah dituliskan. Dan itu harus terjadi sesuai dengan tulisan itu. Nah, dan pada akhirnya? Israel akan dipulihkan. Oh, pada akhirnya itu tertulis Israel akan dipulihkan. Iya, karena ya kalau mungkin pemahaman teman-teman Muslim itu dajjal ya di akhir zaman mereka. Kalau di kita itu antikristus. Itu akan menyatakan dirinya di bait suci ketiga nantinya. Dan Israel itu tidak bisa membangun bait suci ketiga kalau tidak di dekat Hakotel Hammarafi tadi. Dan kalau itu tidak dimiliki oleh Israel, bagaimana mungkin mereka bisa membangun itu? Artinya mereka akan dipulihkan. Alkitab mengatakan nanti seluruh dunia itu akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan mereka itu akan masuk di dalam perjamuan itu. Aku pengen tanya gini ya. Karena aku kan ngelihat video kamu kan. Jadi kan selama ini kan aku menganggap bahwa Tuhan Yesus atau Nabi Isa itu adalah sama. Wah, tidak. Hah? Itu hanya anggapan orang yang, maaf dokter, saya harus katakan, saya bertanya ini ya, saya bukan sombong ya. Okay. Saya bukan sombong, tapi ini mewakili kekristenan sejak purba. Yesus Kristus itu tidak pernah sama dengan Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih itu berbeda. Gini, kalau arti toleransi itu apa? Itu adalah membiarkan. Oke? Sekalipun teman-teman Muslim dalam pandangan teologisnya itu, dalam pandangan kami Yesus itu tidak disalibkan. Karena di dalam kitab kami, Isa itu diserupakan. Oke, kita hargai itu. Tapi ada nggak data sejarah yang mendukung itu? Di zaman itu. Tapi sekarang tidak ada. Tapi mengenai Yesus yang mati di kayu salib, tutup Alkitab, buka sejarah dunia. Dari abad pertama, Josephus Flavius, Tacitus dari Roma, Cornelius, Marabar Serapion. Bahkan kebangkitan itu dicatatkan terjadi. Kalau dalam asumsi teologis teman-teman Muslim, Isa itu diangkat, kebangkitan tidak ada. Jadi ngapain disama-samain gitu loh? Kalau secara historis itu tidak sama, ngapain secara teologis harus dipaksa? Asumsi teologis tidak akan pernah bisa membantah fakta sejarah. Sejarah itu adalah sejarah. Tafsiran teologis bebas. Itu ada dalam narasi orang Yahudi namanya Shiv'im Panim La Torah. Torahnya sama, tapi menginterpretasikannya berbeda nggak masalah. Tapi sejarahnya sama, bro. Tapi kalau sudah sejarahnya berbeda, ngapain disama-samain? Ya, tapi kalau orang lain mau bilang, oh itu tahu, bagaimanapun saya bodoh amat, saya buang sejarah, itu tetap sama. Silahkan terserah. Tapi sejarah yang berdiri independen dan bertanggung jawab, itu tidak akan pernah membenarkan itu sampai kiamat. Karena kita punya datanya semua. Gitu loh. Ini upaya toleransi, membiarkan. Saya tidak suka lihat orang, kalau di TikTok itu yang saya prihatinkan. Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Berbeda. Lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim betul. Bawah pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Gitu loh. Jadi ngapain kita nyawa-nyawakan? Itu tuh kadang terlalu semangat menggembor-gemborkan semangat teologis, tapi mengabaikan sejarah. Itu iman yang mati. Iya, saya harus katakan itu.
Jadi jangan suka memaksakan. Kalau Anda mengimani, silakan imani saja. Kita tuh diberi kebebasan beragama tuh. Ya, tapi kalau mengenai paksa memaksa itu saya pikir tidak etis. Oke. Untuk itulah saya datang berapologetika ke sosial media. Saya ambil TikTok karena memang lebih luas jangkauannya. Saya ingin memberitahu itu. Oke, jadi kan ini kan mereka kan intinya berperang lah ya. Kalau saya sekali lagi saya bela kemanusiaan ya. Betul. Sebenarnya kalau aku pribadi ditanya, aku akan bela Palestina karena sekarang kan Palestina banyak yang jadi korban ya. Tapi lebih tepatnya